2005 audisi selesai, 2006 masih kontrak sama TPI, 2007 ditawarin, sinetron itu, setelah ketemu Deddy Mizwar di iklan Yamaha. Aku pernah punya pengalaman harus satu scene sama Deddy Mizwar itu sampai Deg-degan banget oh pasti. udah 25 take apa 30 take gitu. Jadi harus diulang-ulang. Terus Karena gimana iya, beliau? "Ya udah lu minum dulu, makan dulu sana." Udah santai aja Juk, santai kan aku dulu pernah namanya Juki, "Santai aja Juk, santai." Iya kesulitannya ya itu tadi orang kita audisinya belajar yang lawak kok disuruh berperan kayak serius, terus Heeh, acting, terus mhm, ngapal naskah segala mhm. macam itu ya kita sedikit kesusahan sih. Pola asuh apa sih yang Mas Isa dapat dari kedua orang tua, yang membuat Mas Isa mungkin menjadi yang sekarang ataupun saat dulu? Oh, ibu bapak ngasih contoh banget struggle untuk, mungkin saya tiru sampai sekarang saya berdagang seperti itu. Jadi dibela-belain karena dulu saya dibangunin suruh bangun pagi gitu, suruh bantu ibu jualan di pasar kecil gitu loh yang bukan pasar utama, Iya iya yang iya iya. cuma ada beberapa orang jualan gitu. Iya iya. Itu kayak menjadi contoh buat saya kalau perjuangan seorang ibu bapak itu buat biar nggak telat sekolah anaknya seperti itu gitu. Jadi menjadi contoh juga buat saya, akhirnya juga saya setiap pagi ke pasar nggak malu, walaupun dikatain ya apapun di media-media seperti itu, ya udah emang ini perjuangan saya buat anak saya, buat istri saya. Oh, wow, itu sih benar-benar yang apa ya, benar-benar yang menyentuh, Ya, aku banget karena ya kita tahu lah Mas, di setiap generasi gitu mhm, ya, mau generasi X, mau generasi apapun gitu ya, pasti yang namanya ada generation gap. iya, Generasi yang kita kayak sama orang tua selalu ngerasa iya, jauh iya, untuk bahkan untuk bercerita hari ini iya, ada apa, iya, kita deket sama siapa aja itu iya, susah. iya. Nah, tapi saat itu gimana? Waktu Enggak pernah aku cerita zaman dulu, enggak nggak pernah, pernah cerita, enggak pernah. berarti bener-bener yang tertutup banget gitu? Tertutup banget. Ya sekedar hubungan aku menghormati sebagai ibuku, bapakku, ya udah gitu aja. Dari kecil pun juga seperti itu juga? Atau gimana? Iya, dari kecil seperti itu juga. Kayak apa ya, mungkin ketika kita mungkin cerita mungkin kayak waktu masih kecil gitu ya, mungkin kayak kayak salah deh, atau Iya, mungkin yang kayak iya, kayak nggak pantes deh, atau enggak kayak kalau kita kita ini diomelin nggak ya, iya, apa nggak ya, either itu kita mungkin kayak mungkin kalau zaman sekarang kayak orang tua zaman sekarang kayak si anak ini udah mulai suka sama iya, lawan jenis gitu ya, iya, mungkin kayak siapa iya, ininya, kalau dulu kayaknya kayak, oh iya, masih kecil aja suka, iya, suka sama cewek iya, kemplang sampean gitu, iya, rasanya kan dulu kan iya, mungkin ini. Nah iya. itu berasa nggak sih, maksudnya, itu salah satu dari hubungan yang jadinya akan menjadi jarak juga nggak sih buat Mas Iya, Isa? kalau menurutku kalau aku pikir sekarang seperti itu, harusnya emang komunikasi dari kecil udah harus kita ajarkan itu loh. Kita ngajak anak ngobrol, terus cerita itu harus Iya. Wow, itu sih keren banget. Nah, iya, nah ini aku mulai menarik bahwa akhirnya Mas Isa iya, itu akhirnya ke Magetan, 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 iya, Magetan, Magentan, Magetan, iya, pakai N ya? iya Magetan, Magentan. Ke Magentan itu akhirnya ngurus ibu. iya. Nah, ngurus ibu itu berapa lama? Berapa tahun waktu itu? Saya pulang udah 3 tahun, 3 tahun, heeh. ya tapi ibu udah setahun yang lalu, jadi 2 tahunan lah tepatnya 2 tahunan. ngurusin ibu. Nah, aku itu nggak begitu ngerti banget, ibu itu sakit apa, boleh ceritain dulu nggak sih ibu itu sebenarnya sakitnya apa sih, basic awalnya? Basic awalnya ibu kena ginjal, batu ginjal, karena Batu ibu jarang ginjal? minum air putih, Heeh, sama ibu selalu sering nahan pipis, jadi mengakibatkan batu di ginjalnya itu. mhm. Habis itu merembet ke diabetes, gula, ginjalnya nggak berfungsi, akhirnya harus cuci darah itu. Jadi Tapi, eee, i tapi lucu ya Mas, biasanya orang tua zaman dulu kan biasanya banyak minum air putih nggak sih dibandingkan, iya, iya kan? ibu saya Harusnya kan enggak, gitu iya. ya? Tapi justru banyakan minumnya apa? Teh. Enggak juga. Ibu enggak begitu suka minum dari dulu. Alasannya apa? Kurang tahu saya alasannya kenapa juga tuh. Sedikit-sedikit gitu loh Kak minum. Tapi ya kadang-kadang ya kalau kita ngelihat, ya mungkin kalau di dalam Islam kan memang anak laki
sama anak perempuan beda ya. Kalau Iya, anak perempuan kan kalau sudah nikah istilahnya dalam tanda petik dibeli sama, ikut ya, anak si suaminya mhm, dibeli sama keluarganya iya suaminya kan, iya dia memang harus mengabdi, right? iya Nah, tapi seorang anak laki-laki di Islam memang kayak sepanjang masa kita memang harus untuk namanya mengurusi orang tua kita iya. gitu ya. Nah, itu pas ke Magetan sempat ngerasain culture shock nggak sih, Mas? Kalau aku sih enggak sih, karena Nggak ya nggak ada sama sekali? enggak sama sekali. Cuma Dan ya istri pun yang men-support? yang support istri, yang ngajak pertama kali istri, yang mutusin itu loh, "Ayo udah daripada kamu bolak-balik, selain habis dari uang juga, secara capek juga, mending di sana aja sekalian ngurusin ibu, total di sana, gitu. Kita pindah." Nah, awal-awalnya gimana menjelaskan istri bahwa yang mungkin istri yang sudah biasa tinggal di kota gitu ya, anak yang sudah tinggal di kota kan kalau kita ngomong Jakarta itu kan, Iya kalau istilahnya zaman dulu mengatakan Jakarta itu kota serba ada, iya ya bener ya? iya Nah, itu sendiri gimana tuh? Maksudnya, adaptasinya istri untuk di Magetan dan, musyawarah kalian itu seperti apa, Mas? Untuk akhirnya, "Oke nih gue mutusin gue ke kampung halaman." iya. Enggak sih, enggak ada omongan dari awal karena dia yang mutusin kan. Jadi yang ngajak, yang mutus itu dia, "Udah daripada kayak begini kita kamu pulang aja berani nggak?" Kata dia gitu. "Kita di sana sekalian, tinggal di sana gitu, ngurusin ibu kamu," gitu. Oke. Nah, tapi kalau boleh cerita sedikit, kayaknya istrinya Mas Isa ini kayaknya superior banget ya? Superior. Superior Iya banget, maksudnya bener-bener yang kayak kita boleh bisa dikatakan jarang loh istri yang seperti itu, iya yang malah justru mengajak suaminya, "Yaudah yuk lu ngurus orang tua lu iya bareng iya gue ikut lu," gitu. iya Dan ini kan kalau kita lihat mau di zaman dulu, zaman sekarang itu kan atau zaman Mas, Isa kan juga beda nih, iya maksudnya kan bener-bener yang 1000 banding 1 lah iya kita dapat istri yang seperti itu. Nah itu iya. gimana tuh, Mas? Iya itu udah kayak nggak terhingga kalau sampai saya tuh nggak bisa, istilahnya nggak ada kata lebih dari kalau di atasnya terima kasih ya aku kan terima kasih sekali sama dia karena aku nggak berani ngomong, dia yang ngomong justru mulai dari situ, "Ya udah kita urus ibu yuk, kamu di rumah aja kita ngurus ibu di sana bareng-bareng." Dia ngomong seperti itu. Kalau dia nggak ngomong kayak gitu, aku mungkin cuma pulang pergi, aku nggak punya kesempatan untuk aku berbakti, lebih berbakti ke ibu bapakku untuk menjaga karena penyesalanku tadi. Mungkin nggak akan berlaku itu kalau kalau dia sendiri nggak buka omongan. Karena aku sangat menghormati istriku juga, takutnya tak ajak hidupku di desa gimana seperti itu, ya aku nggak berani, ternyata dia lebih memilih untuk ngomong sendiri ke aku. Ya itu aku respect apresiasi banget sama istriku, seperti Boleh itu. tahu nggak sih, pertama kali kenalan sama istri itu di mana? Kalau 2008 itu aku ada acara, Heeh, acara iklannya, ya itu tadi apa, Yamaha itu di Jogja, iya. tapi nggak kenalan, cuma ketemu aja, cuma Oke. sekedar bertanya gini, Tapi du udah ada restu Kak, atau belum? enggak Oh belum, belum ada sama sekali? ngomong biasa aja gitu. Oh, 2009 baru kenalan, gantian dia nyapa, mmm, "Lu inget gua nggak yang waktu di Jogja lu tanyain soal baju?" Gitu. oke. "Oh iya kenal." Ya itu baru tukeran nomor telepon, tukeran nama 2009, 2010 nikah. 2009, 2010 nikah. Ya setahun pacaran. Setahun, Mhm. ya, gitu. Setahun akhirnya, punya berapa anak sorry? Sekarang 3, 3. 2015 punya anak, 2010 nikah. Pertama kali punya anak yang pertama itu berapa tahun 5 tahun selangnya? setengah Hah? 5 tahun setengah. 5 tahun 1/2. Iya. Itu deg-degan nggak sih? Maksudnya kayak Iya deg-degan. kayak misalnya kayak, apakah gue yang ngerti ya, Iya maksudnya ngerti ketika ngerti ngerti. punya ini kan, Iya deg-degan. apakah gue yang Iya bermasalah, apakah iya istri gue yang bermasalah, iya. atau apa? Nah itu Deg-degan gimana tuh? juga, yang lebih deg-degan bapak saya kan sangat berharap saya anak laki satu-satunya, punya keturunan biar keturunan bapak ya kan. Bapak juga punya kepikiran bahwa ada di saudaranya tuh ada yang kayak gabuk, gabuk itu emang nggak ada gitu. Jadi bapak kepikiran juga ini Takutnya apa turunan iya, gitu ya? terus gitu. Wow. Nah, akhirnya nikah, punya pertama 1 anak, 2 anak, sampai ke 3 anak Iya, gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi ke istri, pulang ke Magetan, nggak i ada satupun yang culture shock ataupun kayak, ya mungkin biasa hidup di Jakarta gitu enggak sih, ya. nggak ada sih. Ya cuma kita cuma paling kayak gitu kalau kita pengen
Nonton itu nggak ada di kota kita, nonton itu kita harus ke Madiun gitu aja, kalau culture shock-shock banget enggak sih. Mungkin anak-anak aja kadang tuh kalau di sekolah, teman-temannya kadang masih suka pakai bahasa daerah, dia mungkin agak tuh, cuma mereka akhirnya bisa ngikutin sih, tahu, walaupun kadang kalau ngucap juga nggak terlalu istilahnya fasih banget bahasa Jawa. Oke, Istri juga ngerti. oke, nice. Tantangan untuk kehidupan di desa sih malah nggak nggak ini menurut saya, biasa aja saya jalanin, nggak merasa tertantang atau apa, yang saat itu yang aku ngebingungin, saya harus sambil ngejaga ibu ini, apa yang harus saya lakukan saat itu. Cuma ya sekedar masih bingung, bimbang, tanya ke sana kemari, "Ini apa ya, enaknya ngapain ya?" Ya udah pada usaha aja gitu, usaha usaha gitu. Ya udah akhirnya ketemu rumah makan itu. Saya tahu ternyata berjuang seperti ini dari pagi, bangun pagi, belanja ke pasar, masak, dinikmatin orang sampai habis, sampai orang tuh ngomong sambelnya mantep, enak, itu udah kepuasan tersendiri.